Salam Menit Katekese. Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama kami di Menit Katekese. Kali ini kita akan membahas tentang devosi jalan salib. Devosi jalan salib adalah cara yang termudah untuk merenungkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Permenungan terbagi menjadi 14 perhentian, diawali dengan peristiwa Yesus dijatuhi hukuman mati dan berakhir pada Yesus dimakamkan. Di setiap perhentian ada renungan dan doa. Jalan salib ini dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok. Jalan salib umumnya dilakukan dan dianjurkan baik untuk didoakan secara pribadi maupun dalam komunitas selama masa Prapaskah dan Jumat Agung. Sejarah devosi jalan salib. Devosi jalan salib ini memang telah berakar lama dalam gereja Katolik, yang diawali dengan tradisi para peziarah yang mengunjungi Yerusalem. Sejak abad keempat, zaman Kaisar Konstantin, para peziarah telah mempunyai tradisi berdoa merenungkan sengsara Yesus melalui jalan yang sekarang dikenal dengan Via Dolorosa, walaupun pada masa itu belum disebut demikian. Tradisi menyebutkan bahwa setiap hari setelah wafatnya, Bunda Maria mengunjungi rute perjalanan sengsara putranya Yesus dari tempatnya menerima hukuman mati sampai ke Golgota. Santo Jerome atau Hieronymus juga menyebutkan banyaknya peziarah yang mengunjungi tempat-tempat kudus di Yerusalem pada zamannya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa sejak awal telah ada tradisi merenungkan sengsara Kristus yang kita kenal sekarang sebagai jalan salib. Namun secara lebih meluas, tradisi jalan salib ini berkembang pesat setelah beberapa tempat di Yerusalem dipercayakan kepada Ordo Fransiskan pada tahun 1342. Setelah itu, dikenal beberapa versi jalan salib, seperti yang ditetapkan oleh Alvarez yang terberkati tahun 1420, Eustochia dan Emeris tahun 1465, dan Ketzel. Salah satu santo yang paling dikenal sebagai pewarta devosi jalan salib adalah Santo Leonardus dari Porto Maurizio, yang hidup pada tahun 1676 sampai 1751. Para paus juga menganjurkan devosi jalan salib karena ini merupakan cara yang paling mudah untuk menghayati kisah sengsara Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Santo Leonardus. Meskipun ada banyak santo atau santa yang berdevosi jalan salib, tetapi santo yang secara khusus dikenal pewartaan devosi jalan salib adalah Santo Leonardus dari Porto Maurizio, Italia, yang hidup pada tahun 1676 sampai 1751. Sebagai seorang imam Fransiskan, Santo Leonardus berkhotbah tentang devosi jalan salib dalam misinya selama 43 tahun dan membangun stasi jalan salib di sekitar 571 tempat di Italia, termasuk di Colosseum Roma. Santo Leonardus lahir dengan nama Jerome Casanova. Di masa remaja, Jerome telah merasa terpanggil untuk menjadi seorang religius. Ketika berumur 21 tahun, ia bergabung dengan Ordo Fransiskan dan mengambil nama Leonardus. Leonardus menggabungkan kehidupan biara yang ketat dengan karya misi. Kebijaksanaan dan ketulusannya mendapat perhatian dan hormat dari Paus Benediktus ke-14 yang kemudian menunjuknya sebagai asisten dalam misi diplomatik di tahun 1744. Di samping melakukan karya misi, Santo Leonardus juga menulis banyak surat dan karya-karya devosional seperti resolusi. Ia mendorong devosi hati kudus, adorasi sakramen Maha Kudus, dan devosi kepada perawan Maria yang tak bernoda. Namun demikian, ia paling dikenal karena kerap berkhotbah tentang jalan salib.
14 perhentian jalan salib. Sudah dikenal luas saat ini terdapat 14 perhentian jalan salib yang menggambarkan proses penyaliban, dimulai dari penjatuhan hukuman mati yang tidak adil oleh Pilatus sampai dengan Yesus dimakamkan. Perhentian-perhentian itu adalah sebagai berikut. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Perhentian kedelapan, Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. Perhentian kesembilan, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Perhentian kesepuluh, pakaian Yesus ditanggalkan. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Perhentian 12, Yesus mati disalib. Perhentian 13, Yesus diturunkan dari salib. Dan perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih penjelasan kita tentang devosi jalan salib. Nantikan pembahasan selanjutnya. Shalom.